ini dari sehingga pengajian karena relevan. Nah, ini pertanyaan dari M. Bilaludin, asalnya Kandangan, Kalimantan Selatan. Kalau nggak salah tadi WA saya salah satu skripsi di Pasuruan, ini dari kontes hidup kiri Gus Ibu. Nah, ini pertanyaan, ini pertanyaan yang sebenarnya sangat umum Pak dan saya sepakat Pak ya. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dalam pelatihan Bundes yang dilakukan oleh pondok pesantren Gus Hadis. Sesuai dengan judul, yang pertama, sesuai dengan judul fungsi dan peran Bundes sebagai jalan kemandirian desa. Nah, Mas Gila ini tanya, sebagaimana maklum tidak semua orang desa memiliki pemikiran yang maju, Pak Yanto. Benar kan Pak Yanto? Betul. Semua orang desa memiliki pemikiran maju dan ke depan. Bagaimana caranya agar stakeholder atau pemangku kepentingan di level desa dan kabupaten, orang-orang yang penting di desa, tokoh masyarakat bisa memiliki satu visi dan misi agar mendukung satu sama lain, terutama dalam memajukan ekonomi di desa. Nah, ini terus nyambung. Yang kedua masih relevan. Bagaimana sih caranya? Ketika kita ada satu kelompok pengen maju di desa, pasti kan ada kelompok-kelompok yang nyinyir nih. Iya. Kayak itu sangat alamilah politik di desa. Tidak mungkin ada beberapa pemimpin yang tidak seperti itu. Nah, bagaimana caranya jika kita memiliki pemimpin yang tidak kooperatif dalam memajukan ekonomi desa? Dan kira-kira apa yang harus diperbuat Pak Yanto misalnya sebagai tokoh ekonomi desa yang kemudian bergabung sebagai direktur Bumdes? Monggo Pak Yanto. Ini kan pertanyaan umum, pasti Pak Yanto juga sering ditanya kayak gini. Iya. Terima kasih. Ada dua pertanyaan penting. Yang pertama itu bagaimana agar pemangku kepentingan ini semua memiliki satu visi terhadap kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau kita bicara pada badan usaha miliknya desa, maka itu merupakan hasil dari kesepakatan di desa itu. Nah, kesepakatan itu jika dilaksanakan dengan cara yang benar, maka kesepakatan itu dalam bentuk hasil karya seluruh lembaga dan tokoh masyarakat desa. Ini yang paling pokok, satu catatan. Nah, jika ini benar-benar merupakan hasil karya dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat di desa itu, maka dapat dipastikan bahwa nanti itu akan menjadi milik bersama dan semua akan merasa memiliki. Berarti kesimpulannya ini harus semua dilibatkan dalam bagaimana menelurkan terjadinya Bumdes. Yang kedua, kita selaku pengurus Bumdes harus berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan semua pihak. Ini yang paling pokok. Sekali lagi, kita harus berperan aktif untuk menjalin komunikasi dengan semua pihak. Semua hal yang akan kita lakukan ini harus benar-benar prosedur. Kita harus berkomunikasi dengan BPD, dengan pemerintah desa, dengan lembaga lain yang itu diwujudkan dalam bentuk rapat umum, dan ketentuan-ketentuan itu harus dicantumkan dalam ADART. Nah, yang kedua, cara menghadapi pemimpin yang mungkin tidak kooperatif. Nah, kita selaku yang menjadi pelaksana operasional perusahaan di desa, kita harus benar-benar harus mampu untuk berkomunikasi baik terhadap seluruh pihak yang ada di desa itu. Nah, kita harus berperan aktif tiap saat berkomunikasi dengan BPD. Kita harus berperan aktif tiap saat berkomunikasi dengan kepala desa.
kita harus tiap saat aktif komunikasi dengan lembaga lain, baik itu Karang Taruna, PKK, LPMD, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa. Nah, dengan kita berperan aktif untuk berkomunikasi dan juga kita harus meletakkan kepentingan perusahaan desa itu di atas segala kepentingan, maka kita yakin bahwa nanti seluruh pemimpin maupun pihak-pihak yang berkepentingan nanti akan bisa bersatu padu dengan kita yang ada di BUMDes. Itu Mas Aziz yang perlu kita sampaikan. Terima kasih Pak Yanto jawabannya. Ini ada pertanyaan kecil, singkat, jelas, padat Pak Yanto.